Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Kisah kali ini datang dari seorang bidan cantik di Jawa Timur dengan seorang kera yang menyamar jadi pria. Karena ketampanannya memakai susuk, lalu bidan tersebut tertarik kepadanya. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang bidan bernama Anissa. Ia dikenal sebagai perempuan baik hati yang selalu siap membantu warga, terutama para ibu yang hendak melahirkan. Anissa masih muda, cantik, dan banyak pria di desa tertarik padanya, tetapi ia lebih memilih fokus pada pekerjaannya. Suatu hari, seorang pria tampan bernama Bayu datang ke kliniknya. Ia tampak lelah dan wajahnya pucat. "Kepala saya sakit sekali, Bu Bidan," katanya dengan suara lemah. Anissa segera memeriksanya dan memberinya obat. Ia juga menyarankan Bayu untuk banyak beristirahat. Sejak hari itu, Bayu sering datang ke klinik, baik untuk kontrol kesehatan maupun sekadar berbincang dengan Anissa. Ia pria yang sopan, penuh perhatian, dan selalu membuat Anissa tertawa. Lambat laun, Anissa pun mulai jatuh hati. Beberapa bulan kemudian, Bayu melamar Anissa. Tanpa banyak berpikir, Anissa menerima lamaran itu. Namun pernikahan mereka dilakukan secara diam-diam. Bayu beralasan bahwa ia tidak memiliki keluarga di desa ini, dan lebih baik pernikahan mereka dirayakan sederhana saja. Anissa, yang sudah terlanjur mencintainya, menuruti permintaan itu. Malam pertama mereka sebagai suami istri terasa begitu indah. Bayu sangat penyayang dan memperlakukan Anissa dengan penuh kasih. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa hal aneh yang mulai Anissa perhatikan. Setiap tengah malam, Bayu selalu mengunci diri di kamar mandi dalam waktu yang lama. Kadang-kadang, ia menghilang entah kemana dan baru kembali menjelang subuh. Suatu malam, Anissa terbangun dan melihat suaminya duduk termenung di depan cermin, berkeringat deras. "Bayu, ada apa?" tanya Anissa cemas. Bayu tersentak. Ia buru-buru menghapus keringatnya dan tersenyum. "Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan," jawabnya singkat. Namun, malam itu menjadi awal dari berbagai kejadian aneh. Bayu semakin sering terlihat gelisah. Hingga suatu hari, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi, dan wajahnya tampak berubah. Anissa mencoba merawatnya, tetapi keadaan Bayu semakin memburuk. "Aku harus memberitahumu sesuatu," kata Bayu dengan suara lemah. Ia menggenggam tangan Anissa erat. "Apapun yang terjadi, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu." Anissa tidak mengerti maksud suaminya, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tubuh Bayu mulai berubah. Wajahnya memanjang, bulu-bulu tumbuh di seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, pria tampan yang dicintainya telah berubah menjadi seekor kera berbulu lebat. Anissa menjerit ketakutan. Ia mundur dengan napas tersengal, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Bayu, apa yang terjadi padamu?" Kera itu menundukkan kepala, matanya masih sama seperti Bayu, penuh kesedihan dan cinta. "Aku bukan manusia, Anissa," suaranya terdengar serak. "Aku dulunya seekor kera. Aku memakai susuk sakti untuk menjadi manusia agar bisa mencintaimu. Tapi sekarang, aku gagal. Aku tidak bisa lagi mempertahankan wujudku." Anissa menangis, hatinya hancur. Ia ingin berlari, ingin menghindari kenyataan ini. Tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Bayu masih suaminya. Namun, takdir berkata lain. Susuk yang dipakai Bayu benar-benar kehilangan efeknya. Ia tidak bisa lagi menjadi manusia. Dengan berat hati, ia berlari keluar rumah, menuju hutan di mana ia berasal. Anissa mencoba mengejarnya, tetapi Bayu semakin jauh, menghilang di antara pepohonan. Malam itu, hanya suara tangisan Anissa yang terdengar di tengah sunyi. Sejak saat itu,
Setiap malam, terdengar suara kera bersahutan dari hutan, seolah memanggil nama Anissa. Ia tahu, Bayu masih ada di sana, mencintainya dalam diam, meski kini mereka hidup di dunia yang berbeda. Sejak kepergian Bayu ke dalam hutan, hidup Anissa berubah drastis. Ia sering termenung, memikirkan suaminya yang kini telah kembali menjadi kera. Setiap malam, suara kera bersahutan dari kejauhan, dan Anissa merasa seolah-olah Bayu masih mengawasinya dari kejauhan. Tak lama setelah itu, Anissa mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia merasa cepat lelah, mual setiap pagi, dan nafsu makannya meningkat drastis. Sebagai bidan, ia mengenali gejala ini. Ia hamil. Berita itu seharusnya membahagiakan, tetapi bagi Anissa, justru menimbulkan ketakutan. Bagaimana mungkin ia mengandung anak dari seorang pria yang sebenarnya adalah seekor kera? Pertanyaan itu menghantuinya setiap hari. Namun, di tengah kebingungannya, Anissa memilih untuk tetap menjaga kandungannya. Ia yakin bahwa bayi ini adalah bukti cinta mereka, dan apapun yang terjadi, ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Anissa semakin besar, tetapi kehamilan ini tidak berjalan mudah. Hampir setiap malam, ia mengalami sakit perut luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak liar di dalam rahimnya. Rasa sakit itu seringkali begitu kuat hingga membuatnya pingsan. Tetangga-tetangganya mulai khawatir. "Mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan kehamilanmu, Anissa," kata Bu Siti, seorang wanita tua yang sering membantunya. "Kau harus periksa ke dokter." Namun, Anissa ragu. Bagaimana jika dokter menemukan sesuatu yang aneh dalam kandungannya? Bagaimana jika bayi ini bukan manusia? Suatu malam, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Anissa terbangun dengan tubuh berkeringat, mencengkeram perutnya yang terasa seperti diremas dari dalam. Dengan susah payah, ia berdiri dan berjalan ke halaman rumah, berharap udara malam bisa sedikit meredakan sakitnya. Saat itulah, ia mendengar suara gemerisik dari pepohonan di tepi hutan. Ia menoleh dan melihat sepasang mata kuning bersinar di kegelapan. Tidak butuh waktu lama bagi Anissa untuk mengenali sosok itu, Bayu. Dalam wujud kera berbulu tebal, Bayu melompat turun dari pohon dan berjalan mendekatinya. Tatapannya penuh kekhawatiran. Anissa gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kerinduan yang begitu dalam. "Anissa, aku tahu kau sedang kesakitan." Suara Bayu terdengar lirih, hampir seperti angin yang berbisik. "Aku tidak bisa menjadi manusia lagi, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan melindungimu dan anak kita." Air mata mengalir di pipi Anissa. Ia jatuh berlutut, memegang perutnya yang terus bergejolak, sambil menatap suaminya yang kini berada dalam wujud aslinya. Apakah ia benar-benar bisa melalui semua ini? Apakah bayi yang dikandungnya akan lahir sebagai manusia? Atau sebagai sesuatu yang lain? Hari demi hari berlalu, dan kehamilan Anissa semakin mendekati waktunya. Namun, rasa sakit yang ia alami terus berlanjut. Setiap malam, janin dalam perutnya bergerak dengan cara yang tidak biasa. Terkadang terasa seperti melompat-lompat, terkadang mencengkeram dari dalam. Anissa semakin takut, tetapi ia tetap bertahan. Ia yakin bahwa ini adalah ujian takdir yang harus ia lalui. Ketika waktunya tiba, Anissa mulai merasakan kontraksi yang luar biasa. Ia berusaha tetap tenang, tetapi rasa sakitnya lebih hebat dari persalinan manapun yang pernah ia tangani. Ia berbaring di atas tikar di rumahnya, ditemani oleh Bu Siti dan beberapa warga yang datang membantu. "Tarik napas dalam-dalam, Nak," kata Bu Siti sambil menggenggam tangan Anissa. Namun, semakin lama proses persalinan berlangsung, semakin banyak keanehan yang terjadi. Anissa merasa seolah-olah bayinya bergerak dengan cara yang aneh, seperti berusaha memanjat keluar daripada lahir secara normal. Warga yang membantu mulai berbisik-bisik ketika melihat perubahan aneh pada perut Anissa yang tampak bergerak sendiri. Akhirnya, setelah berjam-jam penuh penderitaan, bayi itu lahir. Namun, bukan tangisan bayi yang pertama kali terdengar, melainkan suara erangan kecil yang lebih mirip anak hewan. Warga yang menyaksikan langsung menjerit dan mundur ketakutan. Di hadapan mereka, terbaring seorang bayi, tetapi tubuhnya dipenuhi bulu tipis kecoklatan. Tangan dan kakinya lebih panjang dari bayi manusia biasa, dan jari-jarinya melengkung seperti cakar. Matanya besar dan bulat, mirip mata kera. Bu Siti dan beberapa warga langsung menjauh.
Beberapa bahkan bergegas keluar rumah dengan wajah pucat. "Astagfirullah, ini bukan anak manusia," teriak seseorang. Tetapi Anissa tidak peduli. Ia menggendong bayi itu, meskipun tubuhnya masih lemah setelah melahirkan. Ia melihat ke dalam mata anaknya, dan di sana ia melihat sekilas sosok Bayu. Seketika, terdengar suara gemerisik dari luar rumah. Dari balik jendela, sepasang mata kuning kembali menatapnya. Bayu, dalam wujud kera, menyaksikan kelahiran anak mereka dari kejauhan. Dengan penuh kasih sayang, Anissa membelai bayi kecilnya, yang kini menggenggam jarinya dengan erat. Apapun yang terjadi, ini tetap darah dagingnya, buah cintanya dengan Bayu. Anissa menamai anaknya Raka. Meskipun tubuhnya menyerupai kera kecil, ia tetap memiliki sisi manusia. Raka tumbuh lebih cepat dari bayi biasa. Di usia 1 tahun, ia sudah bisa berlari, memanjat, dan melompat ke sana kemari seperti seekor monyet. Tapi ada satu hal yang membuat Anissa semakin cemas. Raka tidak bisa diam. Ia selalu bergerak, selalu penasaran dengan segala sesuatu, dan seringkali menyebabkan kekacauan. Saat tinggal di rumah, ia akan memecahkan piring, menarik kain gorden, dan bahkan pernah memanjat atap lalu melompat ke rumah tetangga. Namun, masalah terbesar dimulai ketika Raka mulai keluar rumah dan pergi ke pasar. Suatu hari, Anissa tertidur siang karena kelelahan. Ketika ia bangun, Raka sudah tidak ada di rumah. Jantungnya berdebar. Ia langsung berlari keluar mencari anaknya. Di pasar desa, para pedagang dan pembeli sedang berteriak panik. "Tangkap anak itu!" teriak seorang ibu penjual pisang. Di tengah kerumunan, terlihat Raka dengan tubuh kecilnya yang berbulu, melompat dari satu gerobak ke gerobak lain, mencuri buah-buahan, menjatuhkan barang dagangan, dan bahkan menyambar ayam hidup dari seorang penjual. "Astagfirullah, ini anak apa hewan?" seru seorang bapak tua sambil mengacungkan tongkatnya. Anissa berlari menerobos kerumunan. "Raka, berhenti!" Mendengar suara ibunya, Raka menoleh. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tajam, lalu melompat ke arah Anissa dan memeluknya erat. Anissa segera menggendongnya, meskipun tubuhnya terasa berat. Para pedagang masih terkejut. Seorang pria berbisik, "Dia bukan anak manusia, dia anak siluman." Anissa menundukkan kepala, merasa terhina dan sedih. Ia tahu, semakin lama Raka tumbuh, semakin sulit bagi mereka untuk diterima di desa. Saat malam tiba, Anissa duduk termenung di beranda rumahnya, memeluk Raka yang tertidur di pangkuannya. Dari kejauhan, terdengar suara kera bersahutan dari dalam hutan. Mata Anissa berkaca-kaca. Haruskah ia tetap bertahan di desa ini, atau membawa Raka pergi ke tempat di mana mereka bisa hidup tanpa ketakutan? Hari-hari berlalu, dan semakin banyak warga desa yang mengeluh tentang ulah Raka. Anak itu semakin liar. Bukan hanya mengacak-acak pasar, tetapi juga masuk ke rumah warga, mengambil makanan tanpa izin, dan bahkan menggigit anak-anak lain ketika merasa terancam. "Anissa, kau harus melakukan sesuatu," ujar Pak Lurah dengan wajah serius. "Anak itu bukan manusia biasa. Jika dibiarkan, bisa saja dia membahayakan kita semua." Anissa hanya bisa menunduk. Di satu sisi, Raka adalah anaknya, darah dagingnya. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa anak itu tidak bisa hidup seperti manusia biasa. Malam itu, setelah Raka tertidur, Anissa duduk termenung. Ia menangis dalam diam. Haruskah ia merelakan anaknya? Setelah berjuang dengan pikirannya sendiri, ia akhirnya membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Sebelum fajar menyingsing, Anissa membungkus Raka dengan kain dan membawanya ke hutan di mana Bayu, ayahnya, pernah menghilang. Langkahnya berat, setiap jejaknya terasa seperti luka di hatinya sendiri. Saat tiba di tengah hutan, Raka terbangun. "Ibu," suaranya kecil, matanya yang besar menatap Anissa dengan polos. Raka tidak mengerti. Ia hanya tertawa kecil dan mulai memanjat pohon terdekat, tertarik dengan suara burung di atasnya. Anissa mengamati anaknya untuk terakhir kali, lalu perlahan melangkah mundur. Saat ia berbalik dan mulai berjalan kembali ke desa,
hatinya terasa hancur. Suara Raka yang berseru, "Ibu!" menggema di belakangnya. Tetapi Anissa tidak berani menoleh. Ia tahu, jika ia melihat wajah anaknya sekali lagi, ia tidak akan sanggup pergi. Sejak hari itu, Raka tidak pernah kembali ke desa. Tidak ada lagi suara tawa liarnya, tidak ada lagi kekacauan di pasar. Beberapa orang berkata bahwa mereka pernah melihat seekor kera besar dengan mata manusia mengintip dari balik pepohonan, tetapi tidak pernah mendekat. Anissa sering duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah hutan. Setiap malam, ia mendengar suara kera bersahutan, dan di antaranya, ia selalu merasa ada satu suara yang memanggilnya dengan rindu. Namun, ia tahu bahwa takdir telah memisahkan mereka. Raka kini menjadi bagian dari hutan, seperti ayahnya dulu. Dan Anissa, meskipun hatinya kosong, hanya bisa berdoa bahwa anaknya akan menemukan kehidupannya sendiri di tempat yang lebih cocok untuknya. Matur suwun telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.